Jadi hari ini kita akan bahas kenapa sih kita latihan kata Tedori. Jadi kata Tedori itu gunanya apa sih? Kok latihan Aikido itu pegang-pegangan tangan, ya kan? Pegang-pegangan tangan kayak orang lagi pacaran atau apa, jalan-jalan ya. 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 Jadi coba lihat ya. Kata Tedori, hormat dulu Pak. Nah, kata Tedori, ya, cengkram kuat, dan ini tidak untuk latihan melepaskan tangan. Karena kalau untuk melepaskan tangan dari tangkapan ini, itu tidak susah, ya. Tinggal cari celah tangan ini, putar tangan di bagian yang menipis begini, kemudian memakai poros putaran di sini, putar tangan, lepas, sangat gampang. Jadi ngapain belajar Ikkyo, Nikkyo, kata Tedori Ikkyo, kata Tedori Nikkyo dan lain-lainnya hanya untuk sekedar melepas tangan, ya, buang waktu. Jadi bukan itu tujuannya. Walaupun dua tangan kuat ya, mau melepaskan bagaimana? Ini saya nggak kuat, ya. Katakanlah saya nggak kuat nih. Nih poros ini, teorinya ya, poros putaran tangan saya itu ngambil di sini. Ini kuat Pak, kuat. Nih ikut aja. Susah banget kan? Jadi katakanlah dua tangan kita nggak kuat, apalagi mau diangkat, itu kuat banget. Nih dua tangan susah, tinggal ngambil ini, bantu, ya. Poros putaran di sini manfaatkan, tinggal ditarik, ya, gampang banget. Nah ini nih, ya, ini nggak kuat, tapi ini kan bisa ngambil di sini, ya, putar aja udah kuat Pak, udah kuat banget. Tuh, ini pelan aja tuh, ya. Jadi kata Tedori itu bukan soal melepas tangan. Jadi intinya adalah kata Tedori, pertama latihan menyalurkan tenaga kita, ki, ya, bagaimana supaya bisa membuat tangan yang hanya bersentuhan begini bisa pengaruh kepada keseimbangan uke dari Chushin menjadi Kusushi, ya. Itu yang hanya dengan bersentuhan di telapak tangan kita sudah bisa mempengaruhi semua seluruh tubuh, keseimbangan tubuh uke-nya. Jadi ini seperti ini, ya, ini atau ini, ya, atau ini, ya. Masing-masing reaksi orang bisa beda. Jadi ini tidak standar. Pak Reno bisa beda, Pak Kemal bisa beda, Pak Novi bisa beda, ya. Jadi ini Aiki aja, ya, Aiki, ini Aiki aja, turun, ya. Ini Aiki saja, ya. Dan bukan kata Tedori juga bukan untuk bagaimana supaya menjatuhkan orang dengan kombinasi gerakan yang sangat-sangat rumit. Jadi kalau tujuannya mau jatuhkan, nih, susah nggak sih? Nggak susah. Nggak percaya? Nanti boleh dicoba masing-masing. Ini kasih tekanan. Nih, habis itu bikin Kusushi. Ini sudah jatuh nih. Lihat. Bukan tangan saya sakti ya, bukan jari saya sakti, tapi karena walaupun tidak ditekan, keseimbangannya sudah hilang. Saya cukup begini aja udah jatuh, gitu loh. Ya, bukan ini sakti, ya, bukan. Nah, latihan teknik kata T itu adalah antara lain melatih hanya bersentuhan sedikit, kita bisa mempengaruhi seluruh keseimbangan tubuh uke. Kemudian bikin Kusushi, kemudian latih ada putaran pinggang, ya, Hippodachi Kaiten, gerakan refleks untuk atemi, ya, atemi putaran, ya kan, kuncian, kemudian juga latihan postur, ya, kemudian bagaimana kita melepas cengkram kuat,
ada unsur bagaimana kita melepas cengkraman seperti ini, kemudian kembali lagi ada gerakan putaran pinggang, bergerakan tai sabaki ini, kemudian bagaimana kita menekan tenaga kita untuk menjatuhkan uke seperti ini ya. Kemudian kita juga mempelajari batas-batas kemampuan sendi uke itu sampai di mana seperti ini. Sakit ya? Ya. Inilah batas sendinya. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengunci uke adalah kita tahu batasnya di mana dan di situ kita kunci. Itu sebenarnya inti dari untuk latihan, inti dari tujuan dari latihan katate dori ya. Jadi bukan soal Aikido itu latihannya pegang-pegang tangan. Mana ada serangan orang pegang tangan? No, bukan itu ya. Jadi contohnya satu lagi nih. Satu lagi yang lebih rumit ya adalah Nikkyo Ura. Contoh ya. Nikkyo Ura ini ya, posisinya itu ke sini ya. Biasakan atemi ini, biasakan pergerakan tai sabaki ya, begini aja udah jatuh ya kan. Nih ya kan, ini kemudian putaran ini yang khas, putaran ini ke sini ya, ini sini ya. Habis itu kapan uke jatuh antara bahu dan lehernya itu bisa pas di lutut. Itu juga melatih ketepatan kita dalam mengeksekusi. Kemudian ini langsung berpindah ke sini. Putar, mentok, tekan. Ya. Jadi ini sekali lagi latihan Aikido. Kenapa tidak dimulai dari pukulan ya, somen, yokomen? Itu nanti setelah paham katate dori dengan bersentuhan sedikit kita bisa bikin uke terjatuh ya. Nah, bersentuhan sedikit, waktunya singkat sedikit, kemudian lawannya bisa jatuh. Itu intinya ya. Jadi bukan nanti berantem mau pakai waza apa ya gitu. Nanti kalau misalnya berhadapan dengan begal nih, begal ini mau dibacok, berarti aku harus tangkis atemi, habis itu ngambil apa, itu telat ya. Untuk menjatuhkan orang itu kalau sudah menguasai katate dori, inti dari katate dori, inti dari membuat dari Chushin menjadi kusushi ya, tai sabakinya bagus, kemudian apalagi ada ki, itu tidak sulit untuk jatuhin orang ya. Contohnya gerakan membacok ya, gerakan membacok ya, ini ya. Kita walaupun ada parang, kita harus ngejar ke sini, kemudian jatuhnya gampang. Coba kuat pak, jatuh kan? Cuma ini saya jatuhkan dengan sangat pelan. Tapi kalau lebih kuat lagi ya, nih, biarin dia jatuh ya kan. Ini kalau di matras, dan kalau uke sudah mahir teknik jatuhan. Kalau kalau teknik jatuhannya tidak bagus, belum menguasai teknik jatuhan, apalagi di lantai keras, jatuhnya mestinya cedera ya. Jangankan tidak pernah latihan teknik jatuhan, yang sudah latihan jatuhan aja, kemarin Pak Reno jatuh, kaki keluar sedikit ke sana, cedera ya. Ya, ada video lalu keterekam jatuh keluar cedera ya. Jadi ingat, latihan Aikido bukan hanya sekedar latihan Pak Kikuk, serangan A counter B, serangan B counter C. Nggak ada rumus seperti itu. Jadi yang dilatih apa? Yang dilatih adalah
otak kita, memori intuisi kita. Jadi bagaimana kita mau memakai memorinya itu pada saat kita membutuhkannya, memorinya itu ada gitu. Jangan sampai ketika kita mau pakai memorinya nggak ada. Oke, jadi itu aja pesan singkatnya. Untuk yang mau free trial, ikut free trial boleh hubungi dulu nomor handphone yang ada di kolom komentar maupun di deskripsi ya. Oke, satu lagi saya kasih bikin video pendek ya. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi dari Nikio Ura tadi ya. Dari sini ini kuat Pak ya. Tunggu. Ini kit. Ya. Kuat ya. Nih. Ini kita kuat ya. Nah, kita mau putar ini nggak bisa. Dua tangan pun nggak bisa. Nggak bisa. Kita mau bikin Nikio ya. Ini ya. Bagaimana supaya bisa? Kekuatan tangan itu cengkram, kerah baju ya. Kita kalau putar demikian aja tidak akan bisa bergerak. Solusinya gimana? Solusinya adalah ini malah dirapatkan ya. Bukan pakai kekuatan tangan, tapi pakailah seluruh kekuatan tubuh. Kuat Pak ya, kayak tadi. Putar ini ya. Ini ya. Jadi walaupun kuat banget, malah dipeluk, putar pinggang, nih, ya, seluruh badan kita putar. Tangan satu itu tidak mungkin melawan momentum putaran badan. Oke, kemudian yang kedua, nih, sama, ini, ya. Bikin ke sini, tapi ini harus cepat karena ini bisa bereaksi ya. Jadi ini ya, cepatnya itu ya, bikin tangannya itu ke sini. Ingat putaran badan ya. Kuat, gagal nggak apa-apa Pak, gagal nggak apa-apa. Ini dibikin lemah, caranya ini ya, lipatan ini ya. Ini bukan tangan tapi badan ya. Ini lepasnya, ingat ini, habis itu ini kunci ya. Ini sudah terkunci tuh, apalagi ditimpa dengan ini, habis ya. Oke, itu Nikio. Kalau lagi yang terakhir, sementara ini yang ketiga, yang terakhir ya untuk video ini. Ini kan ancaman pukulan ya. Awasi tangan ini tidak berbahaya. Yang berbahaya itu ini ya, pukul ini ya. Antisipasi jangan sampai dia pukul karena kena puyeng ya. Jadi ini atemi dulu, kita kasih atemi dulu ya. Ketika atemi walaupun tak kena, dia sudah terganggu konsentrasinya, khususi ya. Ini baru ambil, jadi ini ambil, ini udah gampang ya. Nikio nih ya, kaki jangan terlalu dekat, ini bahaya ya. Jadi bisa dipeluk, habis itu jatuhin tuh ya. Jadi nih atemi, ambil, kaki jangan masuk, tapi di sini nih badan masuk. Cukup kan? Cukup, hanya begitu ya. Jadi semua ini adalah hasil dari latihan dasar Katate Dori ya. Oke, terima kasih, itu aja. Selamat malam.